Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhal ikhwan, kaifa halukum? Tayyib, sebelumnya perkenalkan, nama saya Anni Khalilah. Saya mahasiswi semester 4 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dalam mata kuliah metodologi pembelajaran bahasa Arab. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang ragam model pembelajaran bahasa Arab. Apa aja sih itu ragam atau model pembelajaran dalam bahasa Arab? Sebelum masuk kepada pembahasan berikutnya, jadi kita harus tahu dulu apa sih itu keterampilan bahasa. Nah, keterampilan bahasa ialah kemampuan untuk menggunakan akal, pikiran, ide, dan kreativitas untuk menghasilkan sebuah nilai dari hasil sebuah pekerjaan. Dalam bahasa Arab terdapat 4 maharat. Yang pertama, maharatul istina', maharatul kalam, maharatul kitabah, wa maharatul qiraah. Teman, setelah kita mengetahui apa itu keterampilan bahasa, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan yaitu ragam model pembelajaran bahasa Arab. Ragam model pembelajaran bahasa Arab itu ada 4. Yang pertama, thariqah wa tarjamah. Yang kedua, thariqah mubasyarah. Yang ketiga, thariqah sam'iyah wa safahiyah. Yang keempat, thariqah qiraah. Yang pertama kita akan membahas apa itu thariqah nahwu wa tarjamah. Dari judulnya saja kita sudah mengetahui thariqah nahwu wa tarjamah, yaitu metode nahwu dan terjemah. Dalam metode ini sangat banyak penerapannya menggunakan gramatikal nahwu, dan praktek dalam metode ini yaitu penerjemahan. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa ada 2 aspek yang sangat penting dalam metode gramatika dan terjemah ini, yaitu kemampuan menguasai kaidah tata bahasa dan kemampuan untuk menerjemahkan. 2 kemampuan ini merupakan modal dasar untuk dapat mentransfer ide ke dalam tulisan dalam bahasa asing, dan juga merupakan modal dasar untuk dapat memahami ide yang terkandung dalam tulisan bahasa asing tersebut. Apa sih sebenarnya tujuan dari thariqah nahwu wa tarjamah tersebut? Nah, tujuannya adalah supaya kita lebih mampu membaca naskah bahasa Arab atau karya sastra Arab. Karena dalam naskah bahasa Arab itu kita perlu memahami struktur bahasanya yang terdiri dari nahwu, shorof. Kalau kita tidak dapat memahami ilmu tersebut, maka sangat sulit untuk memahami. Ragam model pembelajaran bahasa Arab yang kedua yaitu thariqah mubasyarah atau metode langsung. Thariqah mubasyarah ini yaitu cara menyajikan materi pelajaran bahasa asing di mana guru itu langsung menggunakan bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar dan tanpa menggunakan sedikit pun bahasa dari peserta didik tersebut dalam mengajar. Jika ada suatu kata yang sulit dimengerti oleh peserta didik, guru biasanya mengartikan dengan menggunakan alat peraga, mendemonstrasikan, menggambarkan, dan lainnya. Apa aja sih ciri-ciri metode langsung atau thariqah mubasyarah? Ciri-ciri thariqah mubasyarah itu yang pertama mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir dengan bahasa Arab. Kemudian bahasa Arab itu sebagai media pembelajaran. Kemudian percakapan antar individu adalah bentuk pertama yang digunakan. Kemudian siswa itu dikondisikan mendengarkan kalimat-kalimat sempurna. Terus nahwu adalah alat untuk mengatur ungkapan bahasa. Kemudian pengembangan siswa untuk berbicara. Penerjemahan adalah suatu yang harus dihindari. Kemudian waktu pembelajaran digunakan untuk latihan bahasa atau mutola'ah.
Thariqah Samiyah Safahiyah. Apa sih itu Thariqah Samiyah Safahiyah? Samiyah Safahiyah secara etimologi itu berasal dari bahasa Arab, yaitu sami'a yasma'u sam'an, dengan tambahan ya nasab yang memiliki arti mendengar. Adapun Safahiyah itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti di bibir, di mulut, atau didengar di lisan. Jadi metode Samiyah Safahiyah ini adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan pembelajaran bahasa Arab agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki dengan cara mendengarkan dan berbicara. Langkah-langkah umum dalam penerapan Thariqah Samiyah Safahiyah yaitu yang pertama, pelajar itu harus menyimak, kemudian berbicara, lalu membaca dan akhirnya menulis. Yang kedua, tata bahasa harus disajikan dalam bentuk pola-pola kalimat atau dialog dengan topik situasi-situasi sehari-hari. Bagaimana sih contoh penerapan Thariqah Samiyah Safahiyah? Contohnya misalnya dalam pembelajaran bahasa Arab, guru memberikan tugas muhadasah. Nah, dalam kelas itu akan dibagi menjadi dua kelompok, kelompok A dan kelompok B. Agar terjadi saling balas-membalas, maka dalam percakapan itu ada pergantian, seperti misalnya dari kelompok A, kaifa haluk al-an, summa dari kelompok B menjawab alhamdulillah nahnu bil khair. Nah, begitu seterusnya mereka bercakap-cakap sehingga saling balas-membalas dan terjadilah Thariqah Samiyah Safahiyah. Model pembelajaran bahasa Arab yang keempat yaitu Thariqah Qiraah atau metode membaca. Apa sih tujuan dari Thariqah Qiraah ini? Tujuan dari Thariqah Qiraah ini yaitu memahami aspek kebahasaan baik dari kata, frasa, kalimat, paragraf, dan wacana dalam teks. Kemudian tujuannya itu memahami pesan yang ada dalam teks dan mencari informasi penting dari teks tersebut. Bagaimana sih contoh penerapan dari Thariqah Qiraah ini? Penerapannya bisa misalnya pelajaran itu dimulai dengan penyajian mufradat, siswa mempelajari bacaan yang ada pada buku materi, kemudian bacaan ditambah dalam bentuk cerita pendek atau panjang.